Assalamualaikum, hai saya Dr. Sofin Arfian. Saya bekerja di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta dan FKUMS. Kali ini saya akan memberikan sebuah tips tentang OSCE dan beberapa skill untuk OSCE itu sendiri. Jadi beberapa tips yang akan saya berikan, yang pertama untuk peserta OSCE, itu yang pertama adalah persiapkan knowledge-nya dulu. Jadi yang paling penting adalah knowledge, itu yang pertama, siapkan dulu. Yang kedua, tenang dan jangan terburu-buru. Lalu yang ketiga, anggap melakukan suatu praktek atau pemeriksaan dengan pasien yang sesungguhnya sehari-hari. Sehingga kita tidak memperhatikan apa itu seperti ujian, jadi kita tidak gugup di sana. Sehingga kita betul-betul itu adalah suatu pekerjaan sehari-hari sebagai seorang dokter kepada pasiennya. Dan yang keempat, lakukan tertib ya, sesuai urutan pemeriksaan, yaitu dengan kaidah SOAP atau SWOT. Jadi subjektif, objektif, assessment, dan planning. Lakukan sesuai urutan itu. Dan yang terakhir adalah selalu doa kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian kita lakukan suatu tindakan berikutnya untuk memasuki OSCE itu sendiri. Nah, saya akan uraikan satu persatu tentang SWOT. Yang pertama adalah subjektif atau anamnesa. Dalam komponen SWOT atau subjektif anamnesa ini, yang pertama adalah lakukan salam. Jadi lakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian lakukan anamnesis tentang identitas pasien, mulai nama, umur, dan sebagainya. Yang ketiga baru masuk pada keluhan utama. Ditanyakan tentang keluhan utama dan kemudian karena ini adalah obstetrik ginekologi. Yang keempat adalah menanyakan tentang siklus haid dan hari pertama haid terakhirnya. Lalu yang berikutnya ditanyakan tentang paritas, dan yang berikutnya tanyakan tentang riwayat persalinan itu sendiri. Lalu kemudian yang berikutnya baru masuk pada keluhan tambahan atau riwayat penyakit sekarang, termasuk riwayat antenatal care sebelumnya atau pemeriksaan kehamilan sebelumnya. Dan yang berikutnya tanyakan tentang riwayat penyakit dahulu. Dan yang terakhir ditanyakan tentang riwayat penyakit keluarga. Setelah itu semua selesai, baru kemudian jelaskan rencana pemeriksaannya dan prosedurnya yang akan dilakukan pada objektif nanti. Setelah dilakukan penjelasan, lalu terakhir ditanyakan tentang informed consent, yaitu persetujuan tindakan untuk pemeriksaan itu sendiri. Dan berikutnya kita masuk pada objektif, yaitu pemeriksaan fisik. Yang pertama, melakukan persiapan alat. Jadi kita mempersiapkan alat-alat dulu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lakukan tindakan A dan antiseptik. Jadi aseptik dan antiseptik. Aseptik itu adalah seperti kita mencuci tangan, kita memasang handskun, dan sebagainya. Yaitu pencegahan sepsis. Dan antiseptik itu untuk memberikan suatu obat antiseptik pada pasien. Jadi seperti memberikan mengusap pasien dengan alkohol atau betadin dan sebagainya. Dan yang ketiga, lakukan pemeriksaan umum. Dan yang keempat, lakukan pemeriksaan khusus, dalam hal ini adalah obstetri dan ginekologi. Kemudian yang terakhir, lakukan resume dari hasil pemeriksaan itu dan jelaskan hasil pemeriksaannya. Sebenarnya ini semua berlaku pada semua pemeriksaan, ya. Jadi semua pemeriksaan berlaku ini. Pada objektif itu selalu lakukan pemeriksaan, persiapan dan sebagainya, dan pemeriksaan umum dulu, lalu pemeriksaan khusus. Jadi itu adalah suatu hal yang umum. Baik, kita masuk pada setelah kita lakukan pemeriksaan tadi, yaitu objektif, kita masuk pada A, yaitu assessment atau diagnostik. Pertama, pasien persilahkan kembali ke tempat duduk, lalu kemudian ulas sekilas hasil pemeriksaan dan berikan resumenya. Setelah itu baru berikan diagnosisnya, sampaikan kepada pasien hal seperti ini. Dan yang terakhir itu kita lakukan planning. Planning ini adalah suatu perencanaan atau pengelolaan kepada pasien. Itu ada 3 poin di sana. Yang pertama adalah perencanaan diagnostik, yang kedua adalah perencanaan terapi,
Yang ketiga adalah perencanaan edukasi. Itu lakukan terus. Jadi urut lakukan. Jadi rencana pemeriksaan penunjang bila memang diperlukan, yaitu diagnostik, dan rencana terapi itu bisa medikamentosa atau non-medikamentosa, dan rencana edukasi. Setelah ini semua selesai, baru sampaikan kepada pasien pemeriksaan sudah selesai, dan sampaikan bila ada keluhan lain untuk menghubungi atau kontrol kembali kepada dokter. Dan yang terakhir, tutup dengan salam. Dan saya kira ini adalah suatu urutan daripada pemeriksaan pasien di tempat praktek sehari-hari. Kalau semua melakukan dengan SOAP ini dan urut tertib, insya Allah tidak akan terlewati suatu prosedur-prosedurnya. Nanti akan saya peragakan beberapa kasus yang akan kita berikan, jadi insya Allah bisa bermanfaat. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dok. Selamat siang, Bu. Saya Dr. Sofin yang bekerja di rumah sakit ini. Nama Ibu siapa ya, Bu? Fitri, Dok. Umur Ibu berapa? 26 tahun. Pekerjaannya apa ya, Bu? Ibu rumah tangga. Tempat tinggal Ibu di mana? Karanganyar, Dok. Baik, Bu. Apa yang bisa saya bantu ya, Bu? Ada keluhan apa ya, Bu? Saya mau periksa kehamilan ini, Dok. Oke, Bu. Siklus haidnya teratur nggak? Teratur sih kurang lebih 28 hari. Oke. Hari pertama haid terakhir Ibu itu kapan ya, Bu? Tanggal 20 Oktober 2016. Oke. Ini kehamilan yang keberapa? Pertama. Baik, Bu. Apa ada riwayat keguguran ya, Bu? Tidak ada itu, Dok. Selama kehamilan ini ada keluhan yang lain? Ya kayak kenceng di bawah pinggang itu, Dok. Cuma itu aja. Oke. Sebelum periksa saat ini ada riwayat pemeriksaan sebelumnya di mana ya, Bu? Pernah sih, Dok, di bidan. Teratur? Teratur. Berapa kali? Kurang lebih 4 kali. Baik ya, Bu. Ada riwayat penyakit diabetes, asma atau jantung sebelumnya? Nggak ada. Alhamdulillah tidak ada ya, Bu. Dari keluarga Ibu adakah yang punya penyakit diabetes, asma atau jantung seperti ini? Nggak ada juga itu. Nggak ada juga ya? Nggak ada. Oke, baik. Baik, Bu, saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan Leopold. Ya, pemeriksaan kehamilan ini terdiri dari 4 langkah, yaitu Leopold 1, 2, 3, dan 4. Leopold 1 yaitu untuk mengukur tinggi daripada fundus uteri dan untuk menentukan bagian janin yang ada di atas daripada rahim atau di fundus. Pada Leopold 2 itu adalah untuk menentukan batas samping kiri kanan daripada rahim itu dan menentukan bagian janin yang ada di samping itu, termasuk punggungnya ada di mana. Lalu kemudian pada Leopold 3 yaitu untuk menentukan bagian terendah janin yang ada di bawah daripada rahim Ibu. Dan Leopold 4 yaitu yang terakhir yaitu untuk menentukan apakah bagian terendah janin itu udah masuk ke dalam panggul atau belum. Dan bila sudah masuk kita akan tentukan seberapa jauh dia masuk ke dalam rahim. Jadi seberapa jauh dia masuk ke dalam rongga panggul daripada Ibu. Nah, terakhir saya akan melakukan pemeriksaan his dan denyut jantung janinnya. Jadi his itu adalah kontraksi dan denyut jantung janin. Sebelum melakukan pemeriksaan Leopold ini, Bu, saya akan melakukan pemeriksaan fisik umum Ibu dulu. Iya, Dok. Pemeriksaan ini mungkin kurang nyaman, tapi insya Allah tidak akan membahayakan dan tidak sakit. Iya, Dok. Dan tidak membahayakan janin juga. Apa Ibu bersedia? Setia, Dok. Baik, Bu, kalau bersedia silakan Ibu berbaring di tempat periksa yang rileks ya, Bu ya. Iya, Nanti Ibu akan selalukan kita selimuti dengan selimut lebih dahulu. Iya. Baik, Iya, silakan, Dok. Bu. Baik, Bu, dari
saat ini saya akan melakukan pemeriksaan. Pertama saya lakukan inspeksi dulu. Di sini tampak perut ibu membuncit ya, membesar. Di sini ada strie gravidarum, kloasma gravidarum, tidak tampak adanya suatu kelainan. Saya akan memulai pemeriksaan Leopold yaitu 1, 2, 3, 4 ya. Pada Leopold 1 saya akan mengukur tinggi fundus uteri. Saya gunakan meteran. Kita ukur dari mulai fundus sampai simfisis pubis. Di sini sekitar 31 cm. Kemudian saya lakukan pemeriksaan untuk melihat bagian janin yang ada di fundus. Di sini tampak bagian yang bulat tapi tidak melenting. Ini insya Allah bokong. Kemudian saya akan lakukan pemeriksaan pada level 2. Yaitu saya menentukan bagian kiri dan kanan daripada rahim ibu, termasuk untuk menentukan punggung janin. Di sini teraba punggung janin berada di sebelah kanan ibu. Di sebelah kiri teraba bagian kecil-kecil janin. Lalu kemudian saya akan melakukan pemeriksaan Leopold 3. Saya akan melihat di sini bagian terendah janin. Di sini tampak teraba bagian yang bulat melenting. Ini adalah kepala. Kemudian saya lanjutkan untuk melakukan pemeriksaan Leopold 4. Untuk mengetahui apakah kepala janin ini sudah masuk ke dalam panggul atau belum. Tampak di sini jari saya tidak bertemu. Jadi insya Allah ini sudah masuk ke dalam panggul. Kemudian saya akan menentukan pada Leopold 4 ini untuk menentukan sejauh mana bagian terendah janin tersebut masuk ke dalam panggul. Saya akan pegang demikian, kemudian saya lakukan fiksasi kepalanya dan saya dorong ke depan. Di sini teraba bagian janin sudah kurang lebih 2/5 bagian masuk ke dalam panggul. Baik Bu, pada Leopold 1, 2, 3, 4 yang sudah kita lakukan pemeriksaan, tampak bahwa janin ibu tunggal, ya, letak memanjang, kemudian bokong di atas, kepala di bawah, punggung di kanan, dan bagian kepala sudah masuk panggul, dan sudah masuk 2/5 bagian masuk dalam panggul. Kemudian saya akan lakukan pemeriksaan his, kita lakukan pemeriksaan, saya pegang fundusnya, di sini rahim tidak berkontraksi, jadi tenang, tidak ada his. Kemudian saya akan lakukan pemeriksaan denyut jantung janin. Saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian daerah punggung janin yang ada di kanan tadi. Saya dengarkan. Denyut jantung janinnya kurang lebih sekitar 140 kali per menit. Baik, ini pemeriksaan sudah selesai Bu. Jadi insya Allah kondisi bayi ibu tunggal hidup, presentasi kepala, dan sudah masuk panggul dan belum dalam persalinan. Dan denyut jantung janinnya normal sekitar 140 kali per menit. Baik Bu, Ibu kembali ke tempat duduk kembali. Nanti akan saya jelaskan untuk keadaan berikutnya. Baik Bu, dari hasil pemeriksaan tadi didapatkan janin ibu tunggal hidup ya dengan letak memanjang, dengan presentasi kepala di bawah, punggung di sebelah kanan, dan sudah masuk pintu atas panggul. Jadi saat ini diagnosanya adalah G1P00 3839 minggu, janin tunggal hidup dengan presentasi kepala dan sudah masuk pintu atas panggul dengan taksiran berat janin kurang lebih sekitar 2.800 ya Bu ya. Iya Dok. Nah untuk perencanaan diagnostiknya ini saya akan lakukan pemeriksaan laboratorium rutin. Kalau perlu saya berikan gula darah dan HbA1c ya. Dan bisa saya lakukan pemeriksaan screening dengan USG. Nah untuk terapi saya berikan vitamin ya Bu. Iya Dok. Untuk edukasinya Ibu minum vitamin dan susu bila memungkinkan dan kontrol teratur kalau bisa kurang lebih 1 minggu lagi ya Bu ya. Ya bila Ibu merasakan gerak anaknya itu agak berlebih atau justru berkurang, segera kontrol kembali ya Bu atau hubungi saya. Boleh kontrol sebelum waktunya ya. Ya. Nah, baik Bu, pemeriksaan ini sudah selesai. Apakah masih ada keluhan yang lain? Enggak ada itu Dok. Oke Bu, kalau memang sudah tidak ada, saya kira ini sudah selesai. Insya Allah tidak ada masalah. Semoga kehamilannya baik-baik saja. Amin. Dan sampai ketemu 1 minggu lagi. Ya, terima kasih ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.